Halo semua, selamat petang dan selamat hari Sabat. Syukur dan puji kepada Tuhan oleh karena Anda dan saya sudah bersama-sama di dalam khutbah pada jam 4 pada petang ini, dan sudah tentu Anda sudah mungkin sedikit berehat dan pastinya dengan keadaan kita mungkin mendung-mendung hari ini dan ada sedikit hujan, pasti menyegarkan kita sebentar. Pada petang ini kita akan melihat kepada satu tajuk penatelanan Alkitabiah. Kita ingin melihat satu topik yang mungkin selalu juga kita dengar tetapi perlukan penjelasan sedikit. Dan pada petang ini saya juga akan memperlihatkan gambar-gambar yang ada. Namun sebelum itu saya ingin bawa kita terus saja kepada satu lagu yang bertajuk Here I Am to Worship. Dan sementara kawan-kawan kita masuk, kita akan lihat dan dengar lagu ini bersama. Teruskan share. Light of the world, you stepped out into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely and altogether worthy and altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. Here I am to worship, here I am to bow down, and here I am to say that you're my God. You're altogether lovely and altogether worthy and altogether wonderful to me. Here I am to worship, and here I am to bow down, and here I am to say that you're my God. You're altogether lovely and altogether worthy and altogether wonderful to me. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. Here I am to worship, here I am to bow down, and here I am to say that you're my God. You're altogether lovely and altogether worthy and altogether wonderful to me. And here I am to worship, and here I am to bow down, and here I am to say that you're my God. You're altogether lovely and altogether worthy and altogether wonderful to me. And here I am to worship, and here
Here I am to bow down, and here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, and altogether worthy, and altogether wonderful to me. Here I am to worship, and here I am to bow down, and here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, and altogether worthy, and altogether wonderful to me. Selamat petang semua dan selamat bersama-sama di dalam kebaktian khutbah pada sebelah petang, dan kita datang kepada Tuhan hanya karena mengatakan here I am to worship. Dan Tuhan itu begitu indah, Tuhan layak disembah, dan Tuhan itu adalah Tuhan yang perlu kita datang kepada Dia dan berikan segala apa yang ada. Dan itu salah satu daripada tujuan kepada penatalayanan kita pada petang ini. Dan pada petang ini sebelum kita pergi kepada khutbah, saya akan tunjukkan gambar-gambar yang ada sudah dikirimkan, dan mari kita lihat. Yang pertama sekali datang daripada gereja SD Natai, keluarga saudara Holimon, keluarganya, keluarga saudara Baninus, keluarga Elda saudara Lajanin daripada sebentar tadi daripada Natai, dan ini daripada Mansiang. Kita ada keluarga ketua kampung Julian dan juga Elda Indong. Mereka bersama-sama di dalam kebaktian keluarga mereka. Oke, kita ada Elda Helsi bersama dengan suami. Oke, keluarga saudara Randy. Kita ada keluarga saudara Bidik. Minggu lalu, puji Tuhan, dia berada di hospital, tapi pada hari ini sekarang dia sudah bersama dengan keluarga. Moga terus sehat dan Tuhan bersama. Keluarga Elda Merlon, keluarga saudara Julius, mereka sedang bersama-sama pada pagi tadi dalam kebaktian khutbah. Kita melihat keluarga Elda Junus daripada Mangdatal, ini daripada keluarga Anagiu, ya, mereka selalu hantar gambar ini pada setiap Sabat. Oke, keluarga Elda William dan Elda Jaibin, keluarga saudara Gumbay daripada Likas, keluarga saudara Cigu Valdixon. Oke, daripada ini pula video. Mari kita dengar sedikit kalau ada sedutan video. Oke. Ucapan mereka mungkin kita tes play. Hai. Happy Sabat. Oke, happy Sabat. Dan video yang kedua daripada Elda Maryland. Hai, happy Sabat and happy Father's Day. Hai, happy Sabat and happy Father's Day. Dan sekianlah. Oke, sekian saja perkongsian gambar yang telah sempat untuk mengirimkan sebentar tadi pagi, dan sekarang ini saya akan terus membawa kita pergi kepada apa yang harus kita lihat, yaitu penatalayanan Alkitabiah. Jadi mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama dan saya pimpin. Ya Tuhan, kami menggunakan beberapa waktu untuk melihat satu tajuk penatalayanan Alkitabiah. Mungkin ini baru bagi kami ataupun sudah kami mendengar, cuma inginkan penyegaran semula. Bersamalah dengan kami, dengan roh-Mu yang menuntun, dan buatkan kami boleh mendengar dan menerima pesanan Engkau dan hidup sebagai penatalayan yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa karena Engkau membimbing kami berdoa dalam nama Yesus, amin.
penatelanan Alkitabiah. Mari kita lihat. Nah, di dalam penatelanan Alkitabiah ataupun dalam kata penatelanan ini mungkin kita mau lihat dalam Alkitab dan mau lihat sama ada perkataan untuk penatelanan. Dalam Inggrisnya stewardship. Ada atau tidak ada dalam Perjanjian Lama atau Baru, kita tidak akan temui perkataan penatelanan ini. Namun begitu, doktrin ataupun kepercayaan dasar doktrin penatelanan adalah berdasarkan dan berakarkan dan datang daripada seluruh firman Tuhan. Jadi kata itu tidak ada, perkataan itu tidak ada. Dalam bahasa Yunani ataupun dalam bahasa Ibrani kita tidak akan jumpa word for word kata kepada kata tentang dalam kata penatelanan ini. Tetapi doktrinnya adalah berdasarkan apa yang kita lihat secara menyeluruh dalam firman Tuhan, Perjanjian Lama dan juga Baru. Dan kita juga dapat melihat perkembangan konsep penatelanan ini mulai daripada Perjanjian Lama kepada Perjanjian Baru. Karena adanya penatelanan ataupun kita akan lihat sebentar nanti apa maksud sebenar ataupun apa konsep yang dapat diserap daripada daripada Alkitab tentang penatelanan ini dan kenapa itu menjadi salah satu daripada doktrin atau dasar kepercayaan yang kita ada. Nah, mari kita mulai dengan Abraham. Dalam Kejadian 24 ayat 2, kita tahu bahwa Abraham tidak mempunyai anak dan Tuhan sudah memanggil dia untuk keluar daripada rumah bapaknya dan mereka akan Tuhan bawa dia pergi ke satu negeri yang akan ditunjukkan. Itu sudah kita lihat dalam Kejadian 24, dalam Kejadian lebih awal, dan dalam 24 ayat 2 mengatakan seperti berikut. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Nah, di sini kita nampak bahwa ada hamba dan hamba ini adalah yang senior, adalah yang lebih lama bersama dengan dia, dan hamba ini dikatakan mempunyai kuasa. Dan kuasa dia apa? Menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Nah, bila kita bercakap tentang hamba, kita tidak bercakap tentang hamba yang tidak mempunyai kuasa, di mana mungkin dia hanya hamba yang disuruh-suruh dan dia tidak berhak untuk putuskan sesuatu dan uruskan sesuatu bagi pihak tuannya. Tidak. Hamba atau dalam kata Ibrani dipanggil sini abad. Dia adalah hamba tetapi dia diberi kuasa. Jadi inilah konsep mengenai penatelayan ataupun hamba yang dapat kita serap daripada Alkitab, walaupun kata itu tidak ada. Jadi kita bear in mind, letakkan dalam pikiran kita bahwa hamba ini yang Abraham miliki, dan pada waktu ini kita kenali dia sebagai Eliezer, dia diberi kuasa untuk mengawasi, membuat keputusan dalam pengurusan harta Abraham. Tetapi kalau kita baca dalam 24, lebih menarik lagi, Abraham percayakan kepada hambanya ini, meletakkan kuasa ke atas hambanya untuk pergi dan mencari istri bagi Ishak. Jadi di sini Abraham tidak datang atau Abraham tidak jalan dan pergi mencari istri untuk anaknya, untuk istri Ishak sendiri. Tetapi dia panggil hamba dia dan percayakan kepada hambanya, berikan kuasa kepada hambanya untuk mencari istri bagi Ishak. Jadi dalam society hari ini atau masyarakat hari ini, siapa di antara kita atau mana keluarga yang percayakan kepada maid servant ataupun hamba mereka untuk pergi ke mungkin luar negara atau satu tempat dan katakan cari istri untuk anak saya? Kita tidak dapat menyelami situasi itu, tetapi kita dapat melihat sini bahwa hamba ini bukanlah hamba yang sekadar disuruh-suruh, tetapi hamba yang mempunyai kuasa. Jadi hamba di sini, steward di sini adalah pengurus Abraham. Jadi dia pergi dan di sana dia pergi dan mencari
istri untuk Ishak, dan kita tahu dia bawa pulang Ribka kepada Abraham, dan seterusnya Ribka itu menjadi istri kepada Ishak. Jadi Ishak tidak pernah bertemu dengan Ribka. Dia tidak berpesan bahwa pergi dan cari orang yang bernama Ribka, tetapi yang mencari pasangan untuk Ishak adalah hamba. Jadi kita perlu sekali lagi pikirkan dalam pikiran bahwa hamba yang dicatat di sini adalah hamba yang dipercayakan ataupun menjadi pengurus kepada harta, dan bukan saja harta tetapi hal ehwal kehidupan Ishak sendiri, termasuklah mencari istri bagi Ishak. Jadi di sini kita nampak bahwa kata penatalayan adalah seorang, merujuk kepada individu, seorang. Dan siapa seorang ini? Dia adalah seorang yang mengurus dan bertanggung jawab untuk menjaga harta itu atau perusahaan, bisnis bagi pihak seseorang. Jadi dia seolah-olah bos, dia seolah-olah tuan, dia seolah-olah pemilik, tetapi tidak. Dia boleh membuat keputusan, dia boleh mengurus, dan dia mempunyai tanggung jawab untuk semua ini, harta dan pihak pengurusan bagi perusahaan bagi pihak seseorang. Dia tuannya, tetapi dia bukan pemilik, dia hanya dipercayakan. Jadi penatalayan adalah seorang yang mengurus bagi pihak seseorang. Bila kita kata penatalayanan, dia adalah pengurusan. Apa yang dibuat oleh pengurus itu, apa yang dibuat oleh seseorang yang mengurus bagi pihak tuannya. Jadi penatalayan adalah pengurusan di atas harta dan pemberian bagi pihak seseorang. Nah, kenapa ini penting? Nanti kita akan lihat kenapa dia penting, terutama daripada sudut hubungan saya dengan Tuhan, kerohanian saya. Perlukah saya jadi penatalayan? Perlukah saya menjadi seorang pengurus, atau bagaimana saya ini dilantik sebagai seorang pengurus? Mari kita lihat seterusnya. Nah, Yusuf, kita tahu Yusuf adalah anak kepada Yakub. Mereka tinggal di Kanaan. Tapi satu kali, oleh karena Yusuf ini mempunyai sifat yang mungkin dia suka menunjuk tentang jubahnya, dan dia tidak disukai oleh abang-abangnya, maka Yusuf dijual atau akhirnya dijual ke Mesir, dan di sana dia menjadi hamba. Nah, Yusuf berada di rumah Potifar, dan di rumah Potifar, Kejadian 39 ayat 4 mengatakan, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Nah, sekali lagi, Yusuf bukan orang Mesir. Yusuf adalah hamba yang dijual dan Potifar membeli dia. Yusuf adalah orang asing. Kiranya dia adalah orang asing. Jadi apabila Yusuf sudah berada di rumah Potifar, oleh karena Tuhan, jadi dalam cerita ini Tuhan bertindak dalam kehidupan Yusuf. Oleh karena Tuhan bertindak dalam kehidupan Yusuf, Yusuf akhirnya mendapat kasih, mendapat favor, ataupun tuannya ini senang dengan Yusuf. Tuannya Potifar ini nampak bahwa dia diberkati. Yusuf ini diberkati, dan semasa Yusuf mengurus semua hartanya, tuan ini melihat bahwa dia semakin berkembang, semakin harta itu semakin baik pengurusannya. Jadi sekali lagi kita nampak bahwa Yusuf diberi kuasa. Nah, konsep ini mungkin asing dalam budaya kita. Tetapi dalam budaya ini hamba boleh menerima kuasa ini. Mereka boleh membuat keputusan dalam hal ehwal pengurusan harta sebagaimana yang telah dipercayakan kepada mereka oleh tuannya. Nah, apa yang menarik di sini adalah dikata kuasa ke atas apa? Rumah dan segala miliknya diberikan kekuasaan kepada Yusuf. Yusuf bertanggung jawab untuk mengurus semua ini, rumah itu, harta itu, dan apa saja perusahaan yang ada. Dan apa yang Potifar hanya buat adalah dia hanya tunggu makan. Pengurusan makannya itu saja diatur. Lalu kita nampak bahwa dalam cerita ini
istri Potifar jatuh hati ataupun ingin tidur dengan Yusuf yang masih muda dan mungkin masih tampan. Dan apabila dia digoda, Yusuf mengatakan, semua dalam rumah ini sudah diberikan kepadaku, kuasa ini. Tapi aku tidak berkuasa, saya tidak mempunyai hak untuk kamu. Kau istri Potifar, kau bukan dalam penguasaan aku. Itu tidak diberikan kepadaku, kata Yusuf. Tidak. Jadi Yusuf tahu batasnya. Tapi apa yang kita mau fokus ini adalah Yusuf sebagai pengurus. Dia mempunyai kuasa, dia atur segala rumah dan segala milik Potifar sendiri. Jadi di sini kesetiaan Yusuf sebagai hamba telah dilihat oleh Potifar. Dan Yusuf pun telah dijadikan sebagai pengurus untuk semua milik Potifar, harta Potifar, kecuali istri Potifar. Jadi selalu ingat bahwa penatalayan adalah seorang yang mengurus bagi pihak. Jadi Yusuf adalah pengurus harta bagi pihak Potifar. Dia seolah-olah menjadi empunya, pemilik, tetapi bukan. Dia hanya mengurus sebagaimana yang dipercayakan kepada dia. Nah, Yusuf juga dikata sini sewaktu dia difitnah, dituduh oleh istri Potifar hendak mengganggu dia karena Yusuf tidak mau tidur dengan dia, bersama dengan dia, maka dia dipenjarakan. Sebab itu dalam penjara, sekali lagi, kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Jadi di sini konsep ini sekali lagi bagaimana seorang tahanan boleh menjaga, dilantik sebagai kepala kepada semua yang ditahan dalam penjara, dan bagaimana seorang tahanan mendapat, kita lihat di sini, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dia yang mengurus. Pekerjaan yang ada dalam tahanan, dalam penjara itu diberikan kepada Yusuf. Kenapa? Karena konsep yang kita pahami sebagai seorang hamba, seorang servant yang dipercayakan, diberikan kuasa untuk menguruskan bagi pihak seseorang. Jadi dalam Alkitab kita akan melihat konsep ini demi konsep kalau kita perhatikan. Dan dalam Yusuf juga sewaktu adanya mimpi Firaun, di mana Firaun memimpi 7 bulir gandum yang kurus dan 7 bulir gandum yang gemuk, dan bulir gandum yang kurus ini tidak bersih, ini memakan bulir gandum yang gemuk, dan 7 lembu yang kurus keluar daripada sungai dan pergi menelan 7 ekor lembu yang gemuk. Dan dia bertanya, apa maksud ini? Dan tidak ada seorang pun yang dapat menafsirkan mimpi itu. Dan ternyata Yusuf dipanggil karena dia sudah pernah menafsirkan mimpi juru minum dan juga juru roti. Dan juru minum ini memberitahu kepada Firaun bahwa apa yang ditafsirkan oleh Yusuf itu betul dan benar terjadi. Maka Yusuf dipanggil dan diketahui bahwa Tuhan telah menyatakan maksud mimpi itu dengan mengatakan akan ada 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kemarau ataupun 7 tahun tidak adanya limpah berkat. Jadi tidak ada makanan, kelaparan, 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Jadi oleh itu Yusuf memberikan suggestion ataupun cadangan kepada Firaun untuk melantik seseorang supaya mengurus 7 tahun ini, supaya menimbun gandum untuk persediaan 7 tahun kelaparan itu. Lalu Firaun mengatakan, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya takhta inilah kelebihanku daripadamu. Jadi di sini daripada seorang hamba yang dibeli dan masuk ke penjara dan sekarang keluar daripada penjara, Firaun menggunakan konsep ini sebagai pengurus. Sekarang kau akan berkuasa atas istanaku dan perintahmu akan diturut oleh rakyat. Hanya kata Firaun, takhta ini bukan milikmu, takhta ini adalah milikku. Jadi sekarang Yusuf dia menjadi pengurus kepada harta Firaun, kepada pengurusan perusahaan Firaun bagi pihak Firaun.
Jadi konsep ini dapat kita lihat. Maka dengan beberapa konsep ini hanya pengenalan kepada konsep penatalenan Alkitabiah supaya kita faham dan kita mau lihat apa aplikasinya dalam kehidupan saya sebagai seorang Kristen. Jadi konsep Alkitabiah menyatakan seperti ini dari hasil daripada pembelajaran Alkitab tadi. Ayat Alkitab tadi, penatalenan adalah seorang yang diambil. Ulang kaji tadi, diambil bekerja untuk mengurus dan bertanggung jawab atas harta benda atau bisnis bagi pihak seseorang. Jadi harta itu, perusahaan itu bukan milik dia, tetapi dia dipercayakan seolah-olah itu adalah milik dia. Dia boleh buat keputusan. Jelas sekali seorang penatalayan adalah hamba, tetapi dia adalah hamba yang mempunyai kuasa. Jadi di sini mari kita fahami bahwa penatalayan adalah seorang yang mengurus bagi pihak seseorang, bagi pihak tuan dia. Dan sekarang seorang penatalayan dia dipanggil hamba, dia dilihat sebagai hamba, tetapi hamba ini mempunyai kuasa. Dia boleh buat keputusan, dia boleh kerjakan harta perusahaan yang sudah dipercayakan kepada dia. Dan ada beberapa dasar hasil daripada pembelajaran kita terhadap konsep hamba yang diberikan kepercayaan dalam Alkitab. Kalau kita lihat dasar doktrin penatalenan dalam penciptaan adalah seperti berikut. Kita tahu bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan Mazmur 24 ayat 1, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi sekarang kita nampak dalam konsep penciptaan, kita nampak Allah yang telah mencipta langit dan bumi. Sekarang dalam Mazmur mengatakan, oleh karena Dia yang telah mencipta, maka Dia adalah pemilik kepada bumi dan semua yang ada di dalamnya, termasuk kamu dan saya sebagai manusia. Nah, apa kesimpulan pendeknya? Tuhan adalah pemilik langit dan bumi. Jadi dalam penatalenan, penciptaan, dalam pikiran kita, pemilik kepada bumi ini, pemilik kepada saya, pemilik kepada semua benda hidup dan yang ciptaan yang ada adalah Tuhan. Jadi oleh itu kamu dan saya juga mempunyai pemilik. Kita mempunyai pemilik, yaitu pencipta. Dan pencipta itu adalah Tuhan. Jadi penatalenan bermula dengan Tuhan. Konsep ini, konsep penatalenan bermula dengan Tuhan. Bermula dengan pikiran yang mengatakan Tuhan, saya akui bahwa Tuhan adalah pemilik langit dan bumi. Tidak ada pemilik yang lain. Hanya Tuhan saja. Kita sambung. Dalam penatalenan dalam penciptaan, dalam Kejadian 2:8-9, selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Nah di sini, oleh karena Dia adalah pemilik. Dalam penciptaan juga Tuhan adalah penyedia. Dia adalah pemberi. Dia menyediakan semua keperluan, pemberi dan juga Dia yang memberkati. Jadi kalau kita lihat kisah penciptaan dan kisah Adam dan Hawa, bagaimana Tuhan menyediakan Taman Eden yang menjadi tempat tinggal, dan di taman itu Tuhan menumbuhkan banyak makanan, banyak buah-buahan yang menjadi makanan kepada Adam dan Hawa, manusia pada waktu itu. Jadi Tuhan pemilik, Tuhan yang menyediakan, Dia memberi, Dia memberkati. Untuk apa? Untuk manusia yang sudah Dia ciptakan. Mari kita teruskan dalam penatalenan ini. Jadi bila kita mula dengan Tuhan, kita akui Tuhan adalah pemberi dan Tuhan juga yang memberkati. Sekarang Tuhan sudah ciptakan bumi, sudah ada, semuanya lengkap, manusia sudah ada. Siapa yang sekarang mengurus bumi ini? Siapa yang Tuhan percayakan untuk menjaga, memelihara bumi ini? Dan sudah tentu kita tahu dengan jelas bahwa itu adalah manusia. Nah sekarang dalam Kejadian 1:26 dinyatakan siapa yang Tuhan percayakan untuk mengurus ciptaannya. Dia sebagai pemilik mengurus bumi ini supaya selalu dalam keadaan yang baik.
Nah, dia kata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi sekarang Tuhan sudah cipta dan sekarang mereka ataupun Tuhan dia mengatakan mari kita cipta manusia. Mari kita jadikan manusia. Menurut apa? Gambar dan rupa. Bukan dalam bentuk fisikal yang kita tahu, tetapi dalam bentuk kemampuan. Mempunyai kemampuan untuk mengurus, mempunyai kemampuan untuk menimbang, mempunyai kemampuan untuk mengatur, mempunyai kemampuan untuk mengasihi, kapasitinya, mempunyai kemampuan untuk memberi dan saling melengkapkan dan saling memperhatikan. Sebagaimana Tuhan juga memerhatikan, dia sebagai pemilik pencipta memperhatikan keperluan ciptaan yang dia sudah berikan. Jadi Tuhan mempercayakan bahwa kepada manusia bahwa kalau mereka dijadikan, mereka ini berkuasa. Nah, berkuasa di sini sebab ini adalah konteks sebelum manusia berdosa. Penciptaan ini adalah konteks sebelum manusia berdosa. Jadi berkuasa di sini bukan merujuk kepada kuasa di mana menakluki sesuatu, menakluki dan merajai dan menindas dan memperlakukan dengan sesuka hati di luar daripada apa yang Tuhan rencanakan. Tetapi dalam konteks kesempurnaan supaya mereka berkuasa, mereka akan bertanggung jawab mengurus, melindungi dan memelihara ikan di laut, burung di udara, ternak atas seluruh bumi dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Sebab di bumi, di muka bumi yang sempurna tanpa dosa, apalagi yang mau dibuat? Bukan berkuasa seperti hari ini untuk meranapkan dan menggondolkan hutan-hutan yang ada. Bukan untuk menerokai sehingga terjejasnya alam sekitar. Kita tidak dapat lari daripada kenyataan ini karena manusia menakluki hari ini dengan menakluki semua ini untuk memusnahkan kehidupan. Jadi satu kesadaran dalam hidup kita, bila Tuhan adalah pemilik, dia adalah pencipta, dan dia mempertanggungjawabkan bumi ini kepada manusia yang dia cipta. Dalam maksud yang lain, supaya manusia akan menjaga bumi ini sebagaimana yang dia sudah percayakan. Jadi Tuhan sekarang menjadikan manusia sebagai pengurus. Jadi Tuhan dalam konsep ini, penatalan ini, Tuhan melantik dan memberikan kuasa kepada manusia supaya mereka boleh mengurus bagi pihak Tuhan. Jadi ini sangat menarik. Kita nampak sekarang a bigger concept adalah Tuhan pencipta dan pemilik. Dan manusia pula, mereka adalah ciptaan dan mereka adalah pengurus kepada semua apa yang sudah Tuhan percayakan kepada mereka. Jadi mari kita lanjutkan lagi pembelajaran kita mengenai penatalenan ini. Jadi di Taman Eden itu ada buah-buahan yang sudah Tuhan tumbuhkan untuk makanan manusia. Dan di sanalah tempat tinggal manusia. Siapa yang mengurus? Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi di sini dalam dunia yang sempurna, Taman Eden itu apa yang mau diusahakan, apa yang mau dipeliharakan. Jadi sekali lagi, apa yang Tuhan mau kita lihat adalah Tuhan memberi kepercayaan kepada manusia, kepada Adam dan Hawa, supaya mereka akan bertanggung jawab bagi pihak Tuhan mengurus dan kapasiti yang Tuhan sudah berikan kepada mereka untuk memperhatikan apa yang sudah Tuhan ciptakan. Konsep penatalenan ini mengurus bagi pihak Tuhan sudah diberikan, kuasa itu sudah diberikan kepada mereka. Jadi Tuhan memberikan manusia tugas untuk mengusaha dan memelihara. Dan ini adalah konsep penatalenan yang dapat kita lihat datang daripada Kejadian, awal sekali Kejadian. Dan ini juga menjadi peringatan kepada manusia mengenai tentang apa yang berlaku pada hari ini.
Dan pada zaman Daud, Tuhan mengatakan, ditulis oleh pemazmur, sebab punya pula segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jadi karena kita nampak tadi dalam konteks dunia yang dunia yang sempurna, tapi dalam dunia pada zaman Daud, Tuhan masih mengatakan seperti ini, sebab punya pula segala binatang hutan, beribu-ribu hewan di gunung. Jadi Tuhan sekali lagi memastikan supaya manusia tahu bahwa binatang yang ada, dia tidak katakan manusia, tapi dia merujuk kepada binatang. Binatang yang ada, haiwan yang ada, sama ada di hutan, di gunung, ataupun di udara. Dan apapun yang bergerak, dia kata ada dalam kuasaku. Maksudnya adalah milikku. Jadi walaupun sekarang kita bukan lagi pemakan buah-buahan saja sebagaimana rencana Tuhan yang pertama, seharusnya manusia, makanan asal manusia adalah buah-buahan. Hari ini kita memakan sayuran dan juga memakan daging, sama ada daging merah dipanggilkan daging putih, tidak kisah, tapi yang penting kita terpaksa dan membunuh kehidupan untuk mendapatkan, dijadikan sebagai makanan dengan panduan izin Tuhan. Tapi itu tidak bermaksud bahwa manusia dengan rakus menggondoli hutan, dengan rakus membuatkan binatang pupus hanya kena kerakusan, bukan kerasukan, kerakusan selera manusia. Jadi apa yang Tuhan beritahu kepada kita sini tentang dunia yang berdosa hari ini? Banyak yang berpendapat bahwa dunia berdosa, tuh Yesus akan datang dan ini semua hancur. Jadi buat apa? Apa perlunya kita jaga? Sedangkan dunia ini, yang bumi ini yang berdosa ini akan hancur. Pikirannya ataupun konsep prinsipnya bukanlah tentang apakah bumi ini hancur atau tidak, tetapi siapa saya sebagai pengurus yang dilantik, yang dipercayakan oleh Tuhan untuk memelihara bumi ini, manusia ini. Jadi walaupun dalam keadaan berdosa, Tuhan masih lagi memastikan bahwa kita tahu bahwa bumi ini adalah milik Tuhan. Haiwan itu dikira oleh Tuhan. Dia mengambil tahu semua kehidupan yang bergerak, kehidupan yang bergerak di muka bumi. Jadi sekarang, sehingga kini, walaupun ini pada masa zaman Daud, tapi sehingga hari ini tahun 2020, Tuhan masih menjadi pemilik bumi dan isinya. Dia masih mau kamu dan saya, di mana kita hidup, kita bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kita, yang Tuhan mau adalah kita sebagai pengurus akan mengambil tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita ini dengan serius. Apa gunanya Tuhan beritahukan ini kepada Daud ataupun dituliskan ini kepada Daud kalau dunia ini berdosa? Jadi memenangkan dunia berdosa pada waktu itu sudah berdosa. Tuhan masih serius tentang ini, maka hari ini juga Tuhan masih menuntut tanggung jawab yang diberikan kepada kita sebagai pengurus kepada bumi ini. Nah, beberapa tafsiran ataupun anggapan yang salah terhadap penatelenan. Jadi, bila kita cakap tentang pemeliharaan bumi, kita akan melihat para aktivis yang memberi campaign atau membuat demonstrasi tentang tidak menggunakan lagi plastik dan hanya menggunakan benda-benda ataupun material yang boleh hancur dalam masa yang singkat, karena plastik berpuluhan tahun, bahkan ribuan tahun belum tentu akan dapat dilupuskan. Dan ada juga yang mengutarakan concern mereka tentang penggunaan elektrik, dan ini semua kita ada ini yang dipanggil Earth Hour Day, di mana selama 1 jam elektrik semua dimatikan.
secara serentak di seluruh muka bumi. Dan semua ini sebenarnya mengarah kepada panggilan kita ataupun tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada manusia untuk mengurus bumi. Dan ada aktivis yang menentang pembalakan haram dan mendakwa orang-orang besar yang bertanggung jawab kepada pembalakan haram. Dan hari ini satu-satunya hutan simpan yang asli yang besar adalah di hutan Amazon, dan dia semakin lama semakin mengecil oleh karena aktiviti manusia. Jadi semua ini mengarahkan kepada kita bahwa kita sebagai manusia diberikan kepercayaan yang besar tentang mengurus, memelihara muka bumi tempat tinggal yang sudah Tuhan sediakan ini. Tapi mari kita lihat dahulu apa tanggapan yang salah tentang penatalenan. Pertama, penatalenan selalu difokuskan hanya kepada persembahan dan persepuluhan. Jadi kadangkala ini adalah tanggapan yang salah, karena penatalenan bukan hanya tentang persembahan dan persepuluhan. Itu hanya salah satu daripada penatalenan. Jadi dalam konsep ataupun dalam sudut yang lain, dia bukan hanya tentang persembahan dan persepuluhan, tetapi dia juga tentang apakah saya menjadi pengurus kepada muka bumi ini dengan baik atau tidak. Apakah saya mempunyai sifat kepercayaan ini yang Tuhan telah percayakan kepada saya sebagai seorang yang mengerti tentang hal ini. Doktrin penatalenan juga adalah tidak berdasarkan pengajaran firman Tuhan. Jadi ada yang mengatakan, tidak ada kata penatalenan dalam Alkitab. Tidak ada tercatat itu dalam firman Tuhan. Tapi apa yang kita mau buat tentang pembelajaran Alkitab yang kita baru saja baca tadi dalam ayat-ayat sebelumnya? Konsep itu jelas di sana. Ya, kata penatalenan tidak digunakan, tetapi konsep itu ada. Konsep itu jelas. Bahkan di Perjanjian Baru kalau kita mau lanjutkan juga ada tentang penatalenan, khususnya dalam perumpamaan 3 hamba yang diberikan 5 talenta, 2 talenta dan juga 3 talenta dan 1 talenta. Jadi itu tentang mempercayakan kepada hamba-hambanya. Konsep itu ada. Satu lagi tanggapan yang salah adalah penatalenan adalah satu program atau acara saja. Dan kalau acara ini habis, selesai dan dia berhenti. Dan kita ada di bawah jabatan penatalenan, Stewardship Department, kita ada yang kita panggil perayaan penatalenan, hari perayaan penatalenan. Dan dalam hari perayaan penatalenan itu banyak yang membawa benih, yang membawa hasil-hasil tani, dan mereka kumpul di satu tempat dan mereka berikan. Ada yang memberikan itu sebagai satu persembahan kepada Tuhan, dan itu adalah acara. Dan ada yang memberikan dalam bentuk uang, dan ada juga yang datang dengan sampel bibit untuk diberkati. Jadi ini adalah program, ini adalah acara yang baik. Tetapi penatalenan salah kalau kita hanya lihat itu sebagai program. Persembahan dan persepuluhan adalah hampir kepada sudah tentu adalah satu program, satu kebaktian, dan ini hanya sekali dalam satu minggu. Jadi bukan hanya tentang uang persepuluhan. Dia lebih daripada itu. Dia bukan tentang acara, buat satu dan habis selesai. Tetapi dia adalah gaya hidup. Jadi penatalenan yang kita lihat sebentar tadi adalah satu gaya hidup. Bagaimana saya mengurus. Dan selepas ini sebenarnya ini adalah salah satu. Ini adalah pelajaran pertama dalam siri penatalenan. Kita ada harta, talenta, dan masa, dan sebagainya. Mengurus semua ini. Jadi penatalenan bukanlah acara. Dia adalah gaya hidup. Dia adalah gaya hidup. Tafsiran yang salah di mana kita nampak bahwa kalau orang beranggapan bahwa ini hanya tentang uang dan itu persembahan dan persepuluhan sudah cukup, saya sudah lengkap sebagai menjadi seorang penatalenan yang baik. Kalau orang
mempunyai tafsiran yang salah atau tanggapan yang salah tentang penatalenan yang mengatakan bahwa dia hanya acara dan ini tidak ada. Saya tidak percaya tentang ini, saya tidak terima konsep ini karena tidak ada kata penatalenan dalam firman Tuhan. Maka ini akan membawa kepada kesan negatif. Dan apa kesan itu? Satu adalah tidak mempercayai para pemimpin dan sistem gereja. Mereka akan meragui sistem mengembalikan persepuluhan dan juga memberikan persembahan. Dan kebanyakan mereka yang meragui ini adalah mereka yang tidak percaya ataupun mempunyai tanggapan yang salah, yang akhirnya membawa kepada kesan negatif bagaimana mereka mempercayai kepada sistem khususnya keuangan gereja. Kedua, persembahan dan persepuluhan disalurkan kepada individu, kelompok, badan yang lain. Jadi apabila tafsiran ini salah ataupun tanggapan ini melekat, yang salah ini melekat kepada seseorang, maka persembahan dan persepuluhan ini dilihat sebagai boleh juga digunakan yang di luar daripada apa yang telah dinyatakan dalam Alkitab. Jadi persembahan dan persepuluhan disalurkan kepada mungkin individu, kelompok, karena mereka mempunyai tanggapan yang salah tentang khususnya di dalam pemberian persembahan dan persepuluhan. Pemberian yang teratur, terjejas. Jadi kalau kita mempunyai konsep atau telah mengerti tentang penatalenan ini, kita akan memberi persembahan dengan sistematik. Kita mempunyai angka persembahan yang telah kita timbang dan fikirkan bagaimana Tuhan sudah berkati saya, dan setiap kali memberikan persembahan, dia adalah sistematik dan bukan hanya tentang setakat mana yang ada. Tapi kita melihat bagaimana Tuhan sudah memberkati saya selama ini. Dan oleh itu saya berikan ini dengan amount yang saya sudah tetapkan dengan teratur dan terjejas. Karena kalau kita hidup di zaman Musa, untuk seorang imam, korban itu harus dalam bentuk sapi. Mereka harus dalam bentuk sapi atau lembu, bukan domba. Mereka mempunyai tanggung jawab yang lebih besar, memberi dengan angka ataupun dalam bentuk nilai adalah angka yang lebih tinggi. Tetapi untuk mereka yang mempunyai rakyat biasa, mereka diperbolehkan untuk memberikan sama ada kambing ataupun domba. Dan kalau mereka tidak mampu, Alkitab memberikan dalam imamat, memberikan kelonggaran kepada mereka untuk membawa burung tekukur. Dan kalau lagi tidak mampu, mereka boleh membawa korban bakaran, persembahan ini dalam bentuk tepung yang terbaik. Jadi di sini Tuhan memberikan ruangan kepada manusia menurut berkat yang mereka sudah terima, kemampuan yang ada, dan mereka masih lagi boleh memberikan persembahan korban ini. Masih lagi boleh menyembah Tuhan. Jadi di dalam mengetahui bahwa bagaimana Tuhan sudah mempercayakan harta kepada saya, mempercayakan kemampuan kepada saya, bagaimana saya mengatur semua ini. Jadi kalau kita melihat daripada satu sudut tentang harta, tentang uang, ia akan membawa kesan negatif kalau kita mempunyai tanggapan yang salah. Dan penolakan terhadap doktrin. Akhirnya saya tidak menerima doktrin penatalenan ini. Sama ada itu pendeta ataupun jemaat. Dan mereka menyalahgunakan persembahan, persepuluhan yang ada, yang diberikan oleh anggota-anggota gereja. Jadi dengan memiliki tanggapan ataupun tafsiran yang benar, ia akan membawa kebaikan sebagai satu jemaat. Jadi bahagian-bahagian dalam penatalenan, ini hanya pengenalan, dan harap kita mempunyai waktu yang lain, mungkin minggu depan kita akan sambung tentang sebelah petang tentang konsep penatalenan ini. Bahagian-bahagiannya adalah rohani. Bagaimana dengan tubuh, bagaimana dengan waktu, bagaimana dengan harta dan talenta. Dan semua ini adalah topik tubuh, hidup saya sebagai tubuh bait roh suci. Apa yang saya buat? Tubuh ini sudah dipercayakan kepada saya. Jadi apa yang saya buat dengan tubuh saya ini? Pengurusan waktu, ada 7 hari. Dan dalam 7 hari ini, bolehkah, mampukah saya mengurus? Dan kalau saya gagal untuk menyisikan ataupun memberikan waktu saya bersama dengan Tuhan pada hari ke-7, hari Sabatnya, saya gagal sebagai pengurus.
Saya terpaksa mencuri waktu Tuhan pada hari ketujuh untuk mengaut keuntungan saya. Walhal sedangkan Tuhan katakan berehat. Jadi saya sebagai pengurus kepada waktu, apakah saya telus? Apakah saya seorang penetalian yang baik? Harta, pengurusan harta. Ada pendeta yang mengatakan sedemikian dan saya hanya ambil petikannya itu. Dia katakan, kalau saya gagal di dalam memberikan persembahan dan persepuluhan, saya sudah gagal sebagai seorang penata layani. Kalau saya gagal untuk memberikan persepuluhan yang menjadi milik Tuhan, mengembalikan persepuluhan, dan kalau saya gagal mengatur persembahan saya secara sistematik, maka saya tidak dapat mengurus harta yang Tuhan sudah berikan. Saya akan gagal. Talenta, bagaimana dengan kemampuan, kebolehan, capacity yang kita boleh lakukan untuk meneruskan kehidupan dan juga dalam membantu pekerjaan Tuhan. Apa yang kita buat dengan talenta yang sudah Tuhan berikan? Dalam setiap jemaat, Tuhan sudah berikan sekurang-kurangnya satu karunia, satu talenta, dengan tujuan satu, untuk kelangsungan hidup. Kita tahu Paulus menggunakan kemampuannya untuk membuat kemah dan menjual kemah supaya dia dapat meneruskan pelayanannya sebagai penginjil. Jadi apa yang kamu dan saya sudah buat tentang talenta ini? Kadangkala kita berpikir bahwa saya tidak mampu bekerja. Saya tidak ada apa-apa yang dapat saya lakukan. Tetapi fikirkan, apa yang Tuhan sudah bagi dengan saya tentang talenta saya? Apa yang saya boleh buat? Bagaimana saya boleh urus talenta itu? Dan terakhir sekali adalah kerohanian. Hubungan saya dengan Tuhan. Apakah pengurusan saya, hubungan saya dengan Tuhan itu dapat saya urus dengan baik? Jadi dengan itu, untuk kita ini adalah teman sekerja Tuhan. Kita dipanggil, bukan dipanggil hamba hari ini. Dalam konsep yang dahulu, ya, kita adalah servant, kita juga adalah hamba. Tetapi kita dipanggil yang lebih baik atau lebih senang untuk kita terima. Kita ini rakan sekerja Tuhan. Tuhan memberi, kita mengurus, dan Tuhan itu pemilik. Dengan pikiran ini, dengan kesadaran ini, saya boleh menjadi seorang penata layani yang baik. Jadi ada, untuk kesimpulan, ringkasan, dua sisi penata layanan. Bila saya sudah paham tentang ini, dia adalah tentang Tuhan dan juga tentang penata layan. Jadi ada dua sisi ini, Tuhan dan saya sebagai hamba, saya sebagai penata layan. Tuhan itu adalah Tuan, dia adalah pemilik, dia adalah empunya. Manakala saya adalah hamba. Jadi hamba ini bukan tiada kuasa, dia diberi dan dipercayakan kuasa supaya dia akan mengurus apa yang Tuhan sudah berikan, percayakan kepada dia. Tapi selalu ingat bahwa Tuhan itu adalah empunya, adalah Tuan. Tuhan itu adalah pencipta. Manakala saya sebagai seorang hamba adalah ciptaan. Jadi dua konsep ini selalu seiringan. Tuhan itu adalah pemilik, saya hanyalah pengurus. Jadi kadangkala kita ada masa, kadangkala kita bercakap tentang harta. Masa bukan milik kita. Tubuh bukan milik kita. Harta bukan milik kita. Anak-anak adalah milik Tuhan. Sekarang saya sebagai pengurus, apa saya buat ini? Harta, uang itu, kalau saya akui, itu adalah milik Tuhan. Mengapa saya harus tahan? Supaya harta itu atau uang itu boleh meringankan kehidupan orang lain yang memerlukan. Saya diberikan harta supaya saya boleh mengurus uang itu, bukan dengan sesuka hati, harta itu, tetapi saya boleh urus dia supaya dia akan lebih baik, ataupun dia boleh digunakan untuk memperkenalkan orang kepada Tuhan yang adalah pemilik. Pemberi, Tuhan itu pemberi, dan saya adalah apa? Saya adalah penerima. Jadi dua sisi ini, kalau kita lihat siapa Tuhan dan siapa saya, kita akan melihat bahwa betapa saya ini
begitu dikasihi oleh Tuhan, betapa saya diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi seorang hamba yang mempunyai kuasa. Bukan hamba yang tidak kuasa, tetapi seorang hamba yang selalu mengakui bahwa Tuhan itu adalah Tuhan. Sekarang dalam konsep yang lebih dalam dan lebih besar adalah Tuhan adalah penebus dan saya adalah tebusan. Lihat di mana kedudukan kita. Ya, kita rakan sekerja Tuhan, kita ada kuasa, dan kita kekal hamba, kita tetap penciptaan. Dan dengan inilah akhirnya boleh kita simpulkan. Ini kesimpulan dan terakhir, dan selepas ini kita selesai. Penatalenan Alkitabiah dalam kata singkat adalah, penatalenan adalah gaya hidup seseorang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan bekerja berkongsi bersama Allah, rakan sekerja Allah, dan menjadi agennya dalam mengurus urusannya di dalam dunia ini. Jadi sekarang penatalenan adalah gaya hidup. Pengurusan ini adalah gaya hidup. Dia bukan program, dia bukan satu momen ataupun satu activity yang 1 jam dia sudah selesai. Tetapi seumur hidup kita adalah hamba, kita adalah pengurus, kita ini adalah tebusan. Jadi saya dengan penerangan itu, dengan pengertian itu, saya mau hidup sebagai seorang yang sudah menerima Yesus dan sekarang mengakui Tuhan sebagai Tuhan saya, dan oleh karena saya sudah dipercayakan oleh Tuhan untuk bekerja bagi Dia, maka saya adalah rakan sekerja Tuhan, dan sekarang saya menjadi agen Dia, saya menjadi wakil Dia, saya menjadi pengurus bagi pihak Tuhan untuk mengurus urusan Tuhan dalam bumi ini. Apa urusan Tuhan yang Dia sudah percayakan kepada kita? Banyak. Dia percayakan harta, Dia percayakan waktu, Dia percayakan tubuh saya, Dia percayakan keluarga, Dia percayakan anak-anak, dan Dia percayakan pekerjaan, Dia percayakan gereja, Dia percayakan muka bumi ini, dan apa yang sudah kita buat. Dan Tuhan akan tuntut. Sebagaimana 3 orang itu yang telah menerima masing-masing talenta, Tuhan itu akan datang. Karena dalam introduction-nya mengatakan, hal kerjaan surga itu sama seperti seorang tuan yang pergi keluar negeri. Dan sebelum itu dia percayakan talenta kepada 3 hambanya. Dan hamba pertama dan kedua ini, mereka telah mendapat 2 kali lipat lebih banyak. Tetapi hamba yang terakhir, dia mengambil 1 talenta ini, dan dia menguburkan talenta itu. Dan dia menunggu sampai tuannya balik. Dan dia mengorek kembali dan katakan kepada tuan, "Tuan, saya tahu kau adalah tuan yang menuai di tempat yang dia tidak menabur." Artinya tuan ini menghendaki pulangan kembali setelah dia mempercayakan. Dan sekarang saya kembalikan 1 talenta ini. Dia tidak kurang, tidak ada kesalahan yang dilihat oleh hamba yang ketiga ini. Ya, apa salahnya? 1 talenta dikembalikan masih 1 talenta. Kalau saya ada 1.000 uang dan orang itu datang dan saya serahkan 1.000 uang, saya tidak guna sesen pun, apa salahnya? Masalahnya adalah tuan itu sudah percayakan kepada hamba ketiga untuk mengurus hartanya, tapi dia tidak urus. Jadi hati-hati, dan biarlah kita berwaspada dan selalu ingat bahwa kita diberikan kepercayaan sebagai pengurus. Tuhan mempercayakan urusan di bumi ini kepada kita, dan lebih mendalam lagi karena Tuhan adalah penebus dan saya adalah tebusan. Saya sudah dipercayakan dengan cahaya yang terang, cahaya kebenaran, cahaya tentang Yesus, cahaya tentang perkabaran 3 malaikat yang akan harus dikumandangkan sebelum Yesus datang. Dipercayakan kepada perkabaran bahwa Yesus akan datang segera.
Tapi sekarang apa saya buat dengan itu? Apa yang saya buat dengan amaran terakhir bumi? Apa yang saya buat sebagai seorang pengurus kepada kebenaran? Apa yang saya buat? Apakah saya sudah cerminkan itu melalui gaya hidup saya? Ataupun saya sudah sengajakan berita itu, kebenaran itu kepada keluarga saya? Apa yang saya sudah buat? Jadi masalahnya bukan tentang nilai, tetapi tentang gaya hidup yang malas dan tidak mau untuk bekerja atau menjalankan kepercayaan yang Tuhan sudah berikan. Tuhan akan tuntut, dia akan tanya, hamba, apa yang kau sudah buat? Dan bagi hamba yang sudah menggandakan talenta itu, dia katakan, marilah masuk, bersenang-senanglah di rumahku, hai hamba yang baik. Bagi hamba yang kekalkan satu talenta dan sifat itu yang sebenarnya tidak digemari, sifat itu yang menjadi masalah, di mana tidak menjalankan kepercayaan yang sudah diberikan, maka dia tuntut, apa yang kau sudah buat dengan kepercayaan itu? Maka bila Yesus datang kepada kita, kalau Yesus datang, saya mempunyai gambaran, karena kita adalah pengurus bagi dia. Dia akan tanya, apa yang kau sudah lakukan kepada anak-anak yang saya sudah berikan? Apakah kau sudah mengurus keluargamu dengan baik? Apa yang sudah berlaku dengan harta dan uang yang saya sudah percayakan kepada kamu? Apakah itu diurus dengan baik sehingga pekerjaan Tuhan dapat berkembang? Ataupun kamu gemukkan dirimu dengan harta itu dan menutup berkat bagi orang lain? Sedangkan saya sudah berikan dan saya sudah percayakan harta itu kepada kamu. Tuhan akan tuntut. Dan Tuhan juga akan tuntut kepada kita bagaimana sifat kita memelihara muka bumi ini. Apakah kita mempunyai sifat pencinta alam ataupun sifat yang sambil lewat, peduli apa, tidak perlu lagi menjaga karena Tuhan Yesus akan datang. Dan ini adalah tentang gaya hidup dan tentang bagaimana saya mengerti tentang pengurus yang baik. Kita akan sambung pada minggu depan salah satu daripada bahagian-bahagian penetelanan itu. Jadi stay tune bersama-sama dengan saya dalam beberapa waktu lagi dan secara live untuk melihat penetelanan Alkitabiah ini. Dan kalau Anda rasa bahwa ini sangat mendorong Anda menjadi seorang pengurus dan seorang penetelanan yang Tuhan mau kita lakukan, maka kongsikanlah perkara ini kepada video ini selepas ini kepada kawan-kawan yang lain. Terima kasih, Tuhan berkati. Marilah kita mempunyai gaya hidup yang menerima Yesus sebagai Tuhan, mau menjadi rekan kongsi Tuhan dan mau menjadi wakil agennya untuk mengurus semua yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tuhan memberkati semua dan mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih karena membentangkan pada kami konsep penetelanan Alkitabiah. Bukan hanya tentang uang, tetapi tentang seluruh kehidupan kami. Mungkin kami sudah gagal di masa yang lalu. Kami tidak mengerti, tetapi serba sedikit dalam masa sejam tadi kami sudah mengerti apa yang Tuhan mau kami perbuat. Dan kami juga sadar bahwa Tuhan akan tuntut kami tentang apa yang sudah Engkau percayakan kepada kami. Ya, bumi ini berdosa, tetapi kami masih diberi tanggung jawab untuk memeliharanya supaya nama Tuhan dimuliakan. Terpuji nama Engkau ya Tuhan karena memberkati kami dan sudah mendengar doa kami. Dalam nama Yesus kami berserah. Amin. Terima kasih saudara dan saudari, para pendengar yang sudah bersama-sama. Dan sebelum kita pergi, saya akan kongsikan satu lagu yang bertajuk Who Am I? Siapa saya? Siapa saya di depan Tuhan? Who am I? Dan selamat petang dan selamat menutup hari Sabat dan selamat bersama-sama dengan keluarga. Dan saya akan sampaikan satu lagu yang bertajuk Who Am I? Sementara kita mungkin memberi ruang komen, selamat hari Sabat, selamat petang, dan mungkin ada komen-komen yang boleh kita kongsikan bersama dengan kawan-kawan yang sedang online juga, viewers yang sama. Who am I?
am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever-wandering heart? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a cloud quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. I am yours. Kamu dan saya adalah milik Tuhan. Who am I that the eyes that see my sin would look on me with love and watch me rise again? Who am I that among the sea would call out through the rain and calm the storm in me? And not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. Kita adalah milik Tuhan, walaupun kita akan berlalu, tetapi Tuhan tetap memiliki kita. Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. I am yours. Terima kasih kepada semua viewers. Bila kita jatuh, Tuhan akan menangkap kita supaya kita tidak terus jatuh. Dan puji Tuhan, oleh karena walaupun kita adalah orang berdosa, tetapi kita tetap milik Tuhan. Selamat petang, Sabat, dan selamat berlalu atau selamat menutup hari Sabat. Tuhan memberkati. Jumpa minggu depan, sebagian petang kita akan melihat lagi bahagian penata layanan. Bye-bye semua. Tuhan memberkati.